محمد يا ربي صل عليه وسلم الله ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi muhkami ayatihi wa tanzilihi wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Karimu ya Rahman ya Rahimu ya Ghaffar ya Ra'ufu ya Sattar adim salawatika wa salamaka ala abdika al-Mustafa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. Kita aturkan di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala atas wafatnya penasihat Masjid Babus Salam almarhum wal maghfur lah insyaallah Bapak Haji Imam Mujahid. Mudah-mudahan beliau ditingkatkan derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, ditingkatkan derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah diampuni oleh Allah, kesalahannya dihapus oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima, Allah mengabulkan, Allah menerima dan mengabulkan setiap langkah-langkah beliau, setiap nafas-nafas beliau, setiap amal perbuatan beliau, setiap amal soleh beliau, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan diijabahi oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah di tempat golongan para anbiya, para mursalin, para malaikat al-muqarrabin, para syuhada, para salihin, dan insyaallah beliau mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa taala, ketika seseorang itu meninggal dunia, jikalau orang itu ahli istiqamah, dan kita semuanya menyaksikan, berkhusus saya pribadi, beliau ini ahli jamaah, ahli ngaji, ahli zikir, ahli masjid, laras Pak? Ramah tamah, temu dengan tiang pertama kali mesti senyum, menyambut dengan senyum, kita pun pulang juga senyum. Niki beliau, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang mukmin muslim meninggal dunia, maka ada dua hal yang menangis sampai hari kiamat. Menangis karena merasa kehilangan,
menangis sampai hari kiamat, cuma nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Yang pertama yaitu maudhi'us sujud, tempat di mana seseorang tersebut bersujud. Di antaranya masjid kita Babus Salam, nangis merasa kehilangan. Tempat di mana beliau sholat, tempat di mana beliau sujud, tempat di mana beliau ngaji, tempat di mana beliau zikir, tempat di mana beliau baca sholawat. Ini merasa kehilangan. Dan orang-orang semacam itu ini biasanya golek penggantinya kangelan, Pak. Bupati mati sing ganti akeh, cadangannya pun akeh. Seandainya urusan kedudukan dunia niku kalau sudah lengser yang ganti tapi kalau kedudukan akhiratnya niki biasanya angel sing siap ganti. Niku pertama. Sampai ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Rasulullah meninggal dunia, wafat, bumi menangis, mengadu di hadapan Allah. Kenapa menangis? Karena bumi merasa nyaman ketika di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis bumi, merasa ketinggalan, merasa ditinggalkan, merasa kehilangan. Itu bumi. Lalu bumi mengeluh dan mengadu kepada Allah, ya Allah, setelah wafatnya ini Muhammad, setelah wafatnya ini Rasul, kira-kira siapa yang akan mengganti beliau berjalan di muka bumi? Apa kata Allah Ta'ala? Itu hadisnya Nabi Muhammad, al-ulama warathatul anbiya. Yang mengganti Muhammad, yang mengganti Rasulullah, yang mengganti Nabi kita Nabi Muhammad adalah al-ulama. Mereka-mereka yang dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu agama. Setelah Allah Ta'ala menjawab keluhan daripada bumi ini, maka bumi itu menjadi tenang. Sehingga dengan ini keterangan, mohon maaf, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, itu diapit oleh bumi, diapit oleh bumi. Nah, ada yang ngapitnya itu seperti seorang ibu gendong bayi. Dengan bayangin kalau ada seorang ibu gendong bayi, napa dicetoti napa dilus-lus? Dilus-lus. Ada kata Rasul itu yang langsung dimasukkan ke liang lahat, langsung diapit sampai tulang kanan ke kiri, tulang kiri ke kanan. Nah, dengan apitan yang keras. Okay. Tulang yang kanan saking depet bumi sampai menuju ke tulang kiri sampai menuju ke kanan. Kata huruf X. Tapi ada yang diapit oleh bumi dengan apitan seperti seorang ibu gendong bayi. Siapa itu? Orang-orang yang menghargai nikmat bumi, orang-orang yang menghargai nikmat bumi, yang memanfaatkan bumi semata-mata untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semuanya kelak nanti di alam barzah akan dimuamalai oleh Allah Ta'ala dengan bumi seperti seorang ibu dengan anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kalau kalian panjenengan ngaji diterangkan ini, itu mungkin dari kalangan kita mosok iyo bener orang fadilah ini bener. Sekarang beliau Bapak almarhum Haji Mujahid mengatakan laras Ustaz nggih. Kalau kita mengatakan gini apa tadi? Mbok bener ora ya iki. Fadilah jamaah, fadilah zikir, fadilah ngaji. Tapi kalau beliau-beliau orang-orang yang sudah meninggal dunia, leres saestu. Kalau mereka seandainya dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala di dunia, mereka akan mengatakan lungguh sing suwe ning masjid. Ngoten, Pak.
Perbanyak sholat di akhir malam. Mumpung ada kesempatan, gunakan waktu untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dalam kitab sejarah ketika Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, berdiri di atas kuburannya para syuhada Uhud. Banyak sekali para syuhada di perang Uhud yang meninggal dunia. Di antara nggih menika paman beliau yang namanya sinten? Sayyidina Hamzah, sayyidu syuhada ahlil jannah, pemimpin daripada orang-orang yang mati syahid kelak nanti di surga. Mudah-mudahan kita digolongkan syuhada, amin. Apa kata Rasulullah ketika berbincang-bincang? Nah Bapak, berdiskusi, ngobrol kali syuhada Uhud yang sudah di alam barzakh. Kata Rasulullah, piye wis dapat purung? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum? Hei sahabatku, sing capek jamaah wis dapat purung? Sing capek tahajud sudah dapat belum? Yang rela mengorbankan jiwa dan rohnya untuk berperang sudah dapat belum? Capeknya ngaji sudah dapat belum? Capeknya zikir sudah dapat belum? Apa jawab mereka? Qalu haqqan, sampun ya Rasulullah. Qalu haqqan, leres ya Rasulullah. Qalu haqqan, sampun ya Rasulullah. Pun matur suwun ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Okay. Makanya setunggal niki kematian nggak bisa dihindari. Leres? Nggak bisa. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah sebelum adanya dokter-dokter yang memiliki fasilitas dan kehebatan di dalam ilmu kedokteran sudah mengvonis setiap hamba yang diciptakan oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan panjang umur nggih. Berkhusus beliau ya Rafi, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, diberi keberkahan oleh Allah. Beliau penasihat yang menikah Abah Hasan dan seluruh jajaran takmir dan orang-orang tua kita ya Allah yang menemani kita, masya Allah, dengan sepuhnya beliau dengan umur beliau masih memberikan motivasi kepada kita, wabil khusus pulau sing tesih muda niki mudah-mudahan bisa istiqamah, amin ya rabbal alamin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, kematian yang kalian tidak sukai, yang kalian lari, yang kalian menghindar. Apa kata Allah? Apa ning ndi kowe? Ayo ngumpet di mana? Fa innahu mulaqikum, pasti suatu saat kalian akan dijemput yang namanya kematian. Walau kuntum fi buyutin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam benteng buyutin musyayyadah yang serba dilapisi dengan aneka ragam bentuk baja yang kuat, kalau sudah saatnya pasti akan berangkat. Beliau Ahad masih ngaji nggih ya Rafiq, ABR ngaji. Sabtu maulidan derek maulid. Senin pagi tesih halo derek napa nggih melepaskan umroh. Mudah-mudahan dengan ingat kita kepada beliau saat kita berada di masjid, ya Allah, biasanya ono gak ono. Loh, ini kan tanda baik. Ya? Kalau ada orang meninggal dunia diingat oleh orang-orangnya, di mana mengingatnya? Dalam majelis zikir. Niki alamat husnul khatimah. Amin. Ada orang meninggal dunia diingat, loh, biasanya ada dalam majelis zikir, nggak ada. Wabil khusus nih Rafiq merasa kehilangan, Abah Hasan merasa kehilangan, takmir masjid Babus Salam merasa kehilangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan insya Allah pengganti yang lebih banyak, amin ya rabbal alamin. Biasanya ada di masjid zikir, sudah hilang. Biasanya ada ikut pengajian, sudah tidak ada. Ini alamat orang itu orang baik. Awas kalau sebaliknya di tempat-tempat maksiat ini dia wong iku ora ana. Lho, astagfirullah. Naudzubillah tsumma naudzu
Niki vonis dari Allah, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau orang seandainya nggak punya uang, dia masih bisa ikhtiar. Yuk nopo carane uang nggak telat, betul. Kalau ada seandainya, wah hati-hati, ini nanti membahayakan, bisa membuat sakit, tolong dihindari. Bisa masih ikhtiar, tapi satu tok niki Pak nggak bisa diikhtiari, walaupun itu Nabi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti akan mati dan umatmu semuanya juga akan mati. Siapa Nabi? Nabi, Rasul, alim, abid, segala-galanya, penduduk surga, pemimpin penduduk surga, pembawa kunci surga. Kalau sudah saatnya meninggal, maka meninggal. Tapi para ulama sholihin mengatakan di dunia ini kenikmatan sejenak yang dirasakan oleh penduduk dunia jika dia soleh adalah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan itu idnya id, kata ulama. Idnya id, ngertos id? Kenapa id itu? Idul Fitri. Seneng apa susah? Bener. Seneng apa susah? Kalau ceritanya Idul Fitri mencucu, tidak ada. Tidak ada. Semua orang kalau berdatangan hari Idul Fitri, Idul Adha, semuanya akan gembira dengan pakaiannya, gembira dengan makanannya, gembira. Ketahui para rawuh, idnya id, Idul A'yad, perjumpaan seorang mukmin muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku idnya id bagi para mukminin, para muslimin yang memiliki bekal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku firman Allah taala, kita sudah divonis, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Oke, setelah itu tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahad fayunabbiukum bima kuntum. Lalu Allah akan menceritakan kepada kita semuanya apa yang diceritakan, amal-amal kebaikan yang kita bawa. Allah tidak akan menceritakan kepada orang-orang yang sudah di alam barzah tentang harta kita. Tidak ada pembahasan di alam barzah tentang duit itu Pak. Juga tidak ada pembahasan di alam barzah tentang rumah mewah, mobil mewah, jabatan yang tinggi. Boten wonten. Sing diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang istiqamah dalam kita menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ahli istiqamah, amin ya rabbal. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan menceritakan daripada amaliyah perbuatan yang telah kita lakukan. Teringat saya ceritanya perempuan di zaman Nabi Muhammad yang disebut dengan sebutan Imro'ah Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini perempuan di zaman Rasulullah, pekerjaannya nyaponi masjid. Jadi masjid itu selalu bersih terus. Zaman Nabi Muhammad boten kata samangki karpetan, baunya wangi. Napa malih asenan, napa malih niki kipas angin, engko ono piringan bareng. Nggih. Serba terfasilitasi. Zaman dahulu, zaman masjidnya Rasulullah enggak ada. Banyak kotor-kotorannya, debu tok. Apalagi di atas atapnya itu hanya daun-daun korma. Niki ada perempuan pekerjaannya napa? Menyapu masjid Rasulullah. Mulia napa mulia? Maaf, kira-kira mulia mana? Nyapu masjid tapi nyapu hotel? Hah? Kompak? Nyapu musola napa nyapu napa plaza? Musola. Oh, kompak nih. Nah. Kenapa? Nyapu omahe pangeran. Membersihkan tempat ibadah tiyang muslim. Kemuliaan. Rasulullah senang, bahagia. Loh nggih, termasuk juga panjenengan kali kula ngaten iki dalam rutinitas dua Selasa sekali napa teng mriki napa niku jenengan kiaskan, kalau Rasulullah merasa bahagia dengan perempuan yang nyapu kemudian keluar, apakah Rasulullah mboten bahagia
dengan orang yang memakmurkan rumah Allah dengan sholat berjamaah, memakmurkan rumah Allah Ta'ala dengan zikir, dengan sholawat, dengan pengajian. Sudah otomatis Rasulullah lebih bahagia, dan itu inti daripada kita hidup di dunia. Yuk nopo langkah-langkah kita membuat Rasulullah bahagia dengan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Beberapa hari kemudian Rasulullah masuk tenggene kuburan, masuk dari ziarah. Rasulullah niku ziarah kubur, melebet tenggene kuburan, ada kuburan baru. Kata Rasulullah, man sahibu hadhil maqbarah, ini kuburannya siapa? Kok anyar, kok baru? Dulu-dulu nggak ada, kok ada? Siapa ini? Do ditangletake. Nggih. Ora kok iki omahe sapa? Ndak. Iki mobil sapa? Ndak ada pertanyaan ngoten niku, Pak. Ndak ada. Ini gudangnya siapa? Ndak ada. Iki kuburan sapa? Nah, semuanya yang hadir bakal mlebu kuburan apa mboten? Kok ana sing ora nggih bareng? Gelem gak gelem mesti mlebu. Maaf, rumah jenengan wajib jenengan tinggalkan. Dan contohnya beliau almarhum Imam Bapak Haji Imam Mujahid, nggih, akan ditinggalkan. Tapi ada yang membawa aset menuju ke akhir, ada yang fakir miskin tidak membawa apa-apa. Lanjut kata Rasulullah, man sahibu hadhil maqbarah, ini kuburan siapa? Dijawab oleh para sahabat, kuburan Ummi Mahjan. Rasulullah langsung kaget, Ummi Mahjan sing nyaponi masjid? Nggih, leres ya Rasulullah. Tuh, kok kalian nggak memberikan kabar kepada aku supaya aku bisa mensolatinya? Sebab setiap jenazah yang aku disolati maka tidak akan dihisab oleh Allah dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para sahabat mengatakan, maaf ya Rasulullah, meninggal di saat cuaca panas dan kami para sahabat tidak rela untuk mengganggu istirahat panjenengan. Rasulullah sholat di atas kuburan beliau. Kalau seandainya tidak ada kedudukan di hadapan Rasulullah, buat apa ditanya? Mungkin dibiarkan, yowis, nggak peduli kuburan siapa, dan tidak mungkin akan disolati di atas kuburan. Dan ini ilmu. Sebentar saya keluar sedikit. Kalau seandainya ada keluarga belum mendapati sholat jenazah dari luar kota, maka datangilah kuburan, sholat di atas kuburan, boleh. Nggih, niki dalilnya. Rasulullah mensolati Ummi Mahjan di atas kuburannya. Napa amal perbuatan Ummi Mahjan? Napa? Hah? Napa? Terus ingat dhewe napa? Pergawe napa? Ngopeni masjid. Ngopeni masjid, ada yang ngurusi masalah son, juga tengok masuk ngopeni masjid, Pak. Ngurusi karpet, ngurusi AC, ngurusi kipas angin, apalagi yang memikirkan bagaimana cara agar masjid tersebut menjadi makmur. Mudah-mudahan beliau para takmir masjid dan musola diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah lalu berbincang-bincang kepada Ummi Mahjan. Kata sekolah dewa, piye kabare? Cara ngresike ngoten, Pak. Piye kabare? Piye? Alhamdulillah ya Rasulullah, kula nikmat teng alam barzakh. Napa? Kula nikmat teng alam barzakh. Kata Rasulullah, terus pertama kali yang kamu rasakan di alam barzakh niku apa? Beliau jawab, nyaponi masjid. Napa? Nyaponi masjid ya Rasulullah. Pertama kali suguhan yang disuguhkan oleh Allah, yang disajikan oleh Allah Ta'ala iki menika nyaponi napa? Masjid. Nah, kata Rasulullah, para sahabat, kalian enggak dengar, tapi aku dengar. Dan saat ini aku melihat Ummi Mahjan duduk di atas kursi terbuat dari emas, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal taat perempuan ketika di dunia cuma membersihkan masjid saja, nyaponi kotoran-kotoran masjid. Bagaimana perkiraan kita para rawuh kalau ada orang 5 waktu sholatnya di masjid?
Setiap ada acara apapun bentuknya, sholawatan atau zikir, berusaha untuk datang di dalam masjid. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali, dua hal yang akan menangisi setiap jenazah yang meninggal dunia. Kalau keluarganya nangis, tapi setelah itu beberapa hari, bulan sudah hilang. Tapi ini dua sampai hari kiamat. Pertama tadi apa? Maudhi'us sujud, tempat sujud. Okay. Tempat yang kita tempati untuk taat dan ibadah akan menangis. Kenapa? Biasanya jam loro ono sing sujud, kok gak ono ngoten. Biasanya rutinan ada, sekarang nggak ada. Sujud di sana, sujud di sini, di dalam rumahnya sujud ini dan itu, melakukan amal soleh akan menangis karena merasa apa? Ketinggalan. Yang kedua yang menangis, mirsodul a'mal, tempat-tempat di mana amal seseorang itu akan dinaikkan oleh Allah Ta'ala sampai ke langit. Bahasanya niku terowongan. Apa Pak? Terowongan, tapi bukan terowongan mobil, terowongan ini khusus di dalamnya dinaikkan amal-amal ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Ini juga menangis karena kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau sudah anak Adam itu meninggal dunia, habis amalnya. Kalau amalnya sudah habis, berarti pahalanya habis. Kecuali apa? 3, shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Sedekah yang pahalanya apa? Mengalir, terus mengalir. Dengan uang kita, dengan harta kita, kita gunakan untuk fisabilillah. Ini yang akan kekal abadi selama-lamanya. Shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bih, ngaji. Napa? Ngaji. Ilmu yang kita pelajari, kemudian ilmu itu tersebut kita manfaatkan, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Ini namanya sedekah di bidang ilmu yang terus mengalir. Namanya pahala jariyah, terus menerus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak cucu yang saleh, yang bertakwa, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Monggo 3 hal ini jenengan ambil 1, monggo. Kalau bisa 2 lebih baik, kalau bisa 3-3-nya ditunggu. Mungkin sedekah jariyah keadaan nggak ada. Oke. Nggak ada jariyah untuk masjid atau untuk musola atau untuk apa, mungkin nggak ada karena kondisi. Oke. Yang nomor 2, ilmin yuntafa'u bih, sergep ngaji. Napa? Sergep ngaji, sergep zikir, sergep menghadiri majelis taklim. Kita iya ora. Oke, tenang. Yang terakhir. Napa? Waladin soleh pun terakhir. 3 tok. Jadi kalau ada orang ketika meninggal dunia kok tidak mewariskan dalam kehidupannya di dunia ini 1 di antara 3, alamat pahalanya akan diputus oleh Allah. Tapi kalau ada orang menanamkan yang namanya pahala jariyah melalui anak-anak yang dididik dengan didikan Islam, ilmu yang dikaji yang bermanfaat dan sedekah jariyah, walaupun orang itu meninggal dunia, terus akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup riwayat sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, idza maridul musafir, kalau ada seseorang, idza maridu au safar, ketika ada orang sakit atau ada orang bepergian. Sakit atau bepergian, sebab sakitnya nggak bisa jamaah, sebab hajat di luar ada urusan nggak bisa ngaji, kutibalahu makana ya'mal, tetap pahala kontan, tetap napa? Pahala kontan. Muqiman sahihan, pahala kontan seperti halnya dia menghadiri majelis taklim kalau dia sehat, seperti dia menghadiri majelis taklim kalau tidak acara di luar.
udzur karena sakit, udzur karena bepergian, Allah Ta'ala berikan komplit pahala. Terus kalau meninggal dunia Allah Ta'ala sia-siakan? Hah? Seandainya orang meninggal dunia Allah Ta'ala sia-siakan? Yang sakit saja toh Allah Ta'ala kasih pahala kontan. Sebab nopo? Istiqomahnya. Yang bepergian karena hajat di luar Allah Ta'ala kasih pahala kontan sebab istiqomahnya. Apakah bagi Allah Ta'ala mustahil untuk terus menggerucuk dan mengguyurkan pahala bagi orang-orang yang memiliki keistiqomahan di saat dia meninggal dunia? Tidak mungkin, pasti akan mendapatkan bagian pahala ngaji, pahala jamaah, pahala zikir. Mudah-mudahan beliau Bapak Haji Imam Mujahid mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dan kita semuanya yang masih hidup, ulo tanglet sebelum saya tutup, persiapan jenengan opo? Meneng kabeh. Do wedi. Napa wedi? Bakale mau enggak mau nggih bakale napa? Ayo, kok meneng kabeh. Ulo tanglet jenengan, sing jenengan siapake napa? Amal saleh. Oh, niku tok. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, kalian hei hambaku bakal ketemu aku, tak peseni. Napa? Tak peseni. Allah sing pesen. Gak usah akeh-akeh nggo ning akhirat. Apa yang kita bawa? Amalan pesen dari Allah. Allah yang menciptakan isi akhirat. Percaya napa mboten jenengan? Percaya. Nggih, sebab Allah yang menciptakan akhirat. Semisal niki, nggih, kula niki mboten punya keahlian tentang per-HP-an. Jenengan ngertos, kula mboten ngertos masalah HP. Nah, ada orang seandainya lebih tahu tentang per-HP-an. Lalu jenengan musyawarah, Ustaz, kula badhe tumbas HP nopo? Jenengan percaya kula napa percaya sing ngerti HP dhewe? Jawab Pak, percaya kula napa percaya sing duwe HP? Ngapunten Ustaz, jenengan iki mboten pernah ngurusi HP. Maaf Pak, kula mboten ngertos HP. Mbok Samsung, mbok apa? iPhone, mbok macam-macam. Jenengan mesti mbok tentang kula lho. Loh, niki bahasane Kiai Haji. Ngerti? Maaf, mboten bidange masalah HP kembali kepada Allah. Yang menciptakan dunia Allah, yang menciptakan akhirat Allah. Sebelum kita ketemu dengan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi akhir Allah telah berpesan, nih pengen ketemu aku falyamal amalan ojo dengerin orang lain dibodohi tok. Gak ono ceritane mobil bisa ke bawah, rumah bisa ke bawah, harta bisa ke bawah kalau tidak dimasukkan tenggene amal soleh. Falyamal amalan soleh, bawa amal soleh. Pun lo tutuake niki amal soleh. Rasul pernah masuk ke dalam surga, ketemu dengan orang, ditanya, Bapak sebabnya Anda masuk surga apa? Dijawab, sebab duri di tengah jalan aku singkirkan. Amal soleh niku tok. Satu. Kedua, ceritanya perempuan yang ahli zina, kemudian dosa zinanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Seceguk air untuk anjing. Amalan salihah. Dua. Yang ketiga, cerita Al-Imamul Ghazali alaihi rahmatullah mendapatkan rahmat dari Allah selama hidupnya, seumur hidupnya. Pekerjaan apa yang diingat oleh Allah Ta'ala? Kenapa pekerjaan Pak? Membiarkan lalat untuk hinggap di tintanya karena kehausan, termasuk amal soleh. Yang keempat, cerita daripada Al-Imam Shibli alaihi rahmatullah, wali min auliyaillah Imam Shibli, mendapatkan rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab seekor kucing yang menggigil karena kehujanan kemudian diambil dan kemudian
diselimuti pun amal soleh. Apalagi panjenengan memiliki keistiqomahan dalam amal-amal taat dan ibadah. Sekali lagi berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan husnul. Niku modalnya berprasangkalah baik kepada Allah dalam keadaan apapun, karena tidak ada celakanya dan ruginya orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang baik. Niku hadis kata Rasulullah, ala unabbiukum awwala ma taquluna rabbakum wa awwalu ma yaqulu rabbukum lakum. Hei kalian para umatku, mau enggak saya ceritakan kira-kira pertama ucapan Allah untuk kalian dan pertama kali ucapan kalian untuk Allah? Kata sahabat, nggih ya Rasulullah. Nih, pertama kali Allah Ta'ala akan mengatakan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, awakmu ketemu ambil aku saiki, apa yang kamu bawa? Kata orang-orang yang sampai dari dunia, yang saya bawa adalah saya berprasangka baik dengan ngampuni kula Gusti. Apa kata Allah Ta'ala? Iku prasangkamu. Apa kata Allah Ta'ala? Aku ampuni. Aku napa? Ampuni. Sudah ditanyakan mengenai masalah sholatnya, mengenai masalah ini, mengenai masalah berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi falyadunni masya. Mari kita berprasangka baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Husnudzan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, insyaallah. Umur yang panjang fi taatillah, umur yang panjang fil ibadah, umur yang panjang dalam istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan acara pagi hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kita semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah. Prasangka baik kita kepada Allah, mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan husnul khotimah. Khususnya kita doakan kepada almarhum Bapak Haji Imam Mujahid, mudah-mudahan husnul khotimah. Kita semuanya nanti meninggal dunia insya Allah husnul khotimah, dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau orang-orang tua kita yang memangku masjid dan musala, kita doakan husnudzan kepada Allah. Mudah-mudahan diberi kekuatan yang zahir, kekuatan yang batin, dan mudah-mudahan semua hajat kita baik yang zahir maupun yang batin, dunia maupun akhirat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah tidak bakhil, Allah tidak kikir, Allah tidak bakhil, Allah tidak kikir. Insya Allah semua akan dikabulkan oleh Allah berkat rumahnya Allah, berkat salawat Nabi Muhammad, berkat pengajian, berkat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hidup kita tambah baik, hidup kita tambah baik, hidup kita tambah baik, hidup kita tambah istiqamah, hidup kita tambah istiqamah, hidup kita tambah istiqamah. Dan mudah-mudahan nanti saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir di samping kita, sehingga yang mentalkin bukan anak kita, bukan bapak kita, bukan istri kita, bukan sekitar kita, tapi yang mentalkin langsung Rasulullah, yang mentalkin langsung Rasulullah, yang mengatakan pertama kali la ilaha illallah saat mentalkin adalah Rasulullah. Berkat istiqamah kita membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sirri asraril Fatihah.